أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayat 84 dan 85. Qala alaihi salamu arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salihu fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'a yuzilul haya'a wal ghibatu yuzilul amal salihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat dihilangkan dengan 4 perkara yang lain. 4 mutiara itu adalah akal, agama, haya, amal soleh. Kemarahan dapat menghilangkan akal. Hasud dapat menghilangkan agama. Toma dapat menghilangkan haya.
Mengumpat dapat menghilangkan amal soleh. Akal ialah jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqam bi badanil insani yu'rafu bihil haqqu wal batilu. Permata rohani ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia, sehingga manusia dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Agama ialah ma yad'u ashabal uquli ila qabuli ma huwa minar rasuli. Aturan Allah yang menghimbau orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Al-hasadu huwa tamanni zawali ni'matil ghairi. Hasud ialah mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya Muawiyatu iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, hai Muawiyah, takutlah kamu akan marah, karena sesungguhnya kemarahan itu dapat merusak iman, sebagaimana gandaria merusak madu menjadi pahit. Hadis riwayat Baihaqi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk beristiqomah, selalu berhaqqa tilawatih, selalu berhaqqa tuqatih, dan selalu berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di bumi Indonesia ini, Allah jadikan bumi kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 84. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, termasuk orang-orang yang mengikutinya, para umatnya, kita-kita ini, agar mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti adanya.
Maha Esa, serta mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas terhadap seluruh isi alam, dan memerintahkan pula kepadanya untuk mempercayai kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepadanya, di samping harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, dan nabi-nabi keturunan Nabi Yakub alaihi salam, dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umatnya. Wahyu yang disampaikan kepada para nabi itu mempunyai prinsip dan tingkat yang sama. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam disebut dalam ayat ini secara khusus, karena pembicaraan dalam ayat ini dan ayat sebelumnya serta sesudahnya bersangkut paut dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sesudah itu disebutkan nabi-nabi yang lain untuk memberikan gambaran kepada orang yang beriman agar mereka juga mempercayai nabi-nabi yang lain dan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada mereka seperti Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan lain-lain. Termasuk pula nabi-nabi yang menerima wahyu, akan tetapi tidak dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita. Perintah untuk mempercayai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, didahulukan penyebutannya daripada perintah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Padahal menurut kenyataannya kitab-kitab itu diturunkan sebelum Al-Quran. Hal ini adalah untuk memberikan ketegasan bahwa Al-Quran adalah sumber yang benar untuk mengetahui kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan karena Al-Quran itu mengakui kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oleh karena itulah maka kenabian para nabi yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu wajib kita percayai secara prinsip sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh Al-Quran. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan seluruh umatnya untuk mengatakan bahwa ia dan umatnya tidak membeda-bedakan derajat para rasul. Oleh karena itu orang-orang yang beriman tidak boleh mempercayai isi Al-Quran tetapi mengingkari sebagian yang lain, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka. Orang mukmin hendaklah membersihkan diri dari perbuatan dosa. Ayat ini diawali dengan perintah untuk beriman kepada Allah dan diakhiri dengan perintah untuk berserah diri, taat dan patuh sebelum memberikan penjelasan tentang tujuan dari setiap agama yang dibawa oleh para nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita mengikuti taat dan patuh kepada Allah
taat dan patuh kepada Islam, dan taat dan patuh kepada para nabi dan rasul, serta taat kepada seluruh umat Islam ini, para kiai, para habaib, ya, para ustadz, dan seluruh orang yang soleh dan solihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita mentaatinya. Ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam atau tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dikemukakan orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengaku beragama tauhid padahal mereka mempersekutukan Allah, seperti ahli kitab penganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya untuk tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka, naudzubillah summa naudzubillah min dalik, yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan kepada pemeluknya, bahkan menyeret mereka ke lembah kehancuran dan menjadi sumber permusuhan di antara manusia di dunia, serta menjadi sebab penyesalan mereka di akhirat nanti. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang yang merugi, sebab ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Bisa dilihat nanti di surat 30 ayatnya 30 sampai 60. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Umat-umat yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan doa-doa kita, seluruh umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih biasa berkata dusta, yang mengingkari janji-janjinya dan berkhianat atas amanat, mudah-mudahan dia bisa hijrah menjadi jujur dan taat kepada janjinya, serta taat memegang amanah yang dipikulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada mereka panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, murid-murid kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh pecinta Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.